Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Kristus. Sore hari ini tema kita adalah relevansi Konsili Apostolik di Yerusalem tahun 49 Masehi, sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 21, mengenai hubungan antara Yehudim dan Goyim, orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa non-Yahudi yang akan menerima keselamatan di olam haba, yaitu dunia yang akan datang. Nah, itu menjadi pergulatan sejak gereja mula-mula. Sebelum kita membaca dan dicerai firman Tuhan melalui karya Roh Kudus, kita akan sekali lagi mohon bimbingan Roh Kudus-Nya dan kita bersatu kembali dalam doa. Bapa Surgawi, diamkanlah seluruh suara hati kami kecuali suara Kristus, agar firman yang kami baca ini dapat kami pahami dalam keterbatasan akal pikiran kami, terlebih-lebih Tuhan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami secara khusus. Kami bisa membaca, menerjemahkan, bahkan Kau pakai kami untuk mengaplikasikan karya-Mu di tengah-tengah dunia yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin perbincangan kami dari firman-Mu ini, hanya di dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca teks ini secara berbalasan supaya kita semua mengikuti firman Tuhan dan kita bisa memahami maknanya bagi kita, dan ini merupakan bagian yang berbicara tentang pergulatan gereja mula-mula mengenai hubungan Yahudi dan bukan Yahudi yang saya kira sampai sekarang masih relevan. Mari kita membaca, saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara-saudara bersama-sama ayat yang genap, dan seterusnya sampai ayat 21. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea dan ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Bersama-sama ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku
di antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kok yang tidak dapat dipikul oleh mereka, oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Sesudah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan kusebut milikku, yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan, yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Sesudah itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala dan percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perbincangan yang ditulis di dalam sidang Yerusalem ini yang dikenal dengan konsili, Muktamar Agung di Yerusalem, diadakan oleh para rasul untuk mereaksi sebuah kasus dalam pelayanan. Saat itu banyak orang-orang Farisi yang menjadi percaya. Catatan-catatan sejarah di luar Alkitab menguatkan hal ini. Kalau saudara-saudara membaca tulisan sejarawan yang bernama Flavius Josephus, adalah orang Yahudi, menulis buku yang berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi dan Perang Yahudi. Josephus ini menulis tahun 90 Masehi. Dia bukan orang Kristen, dia seorang penganut Yudaisme. Kemudian dia selain bercerita tentang penyaliban Yesus yang adalah fakta sejarah, juga menceritakan kematian syahid Yakobus, saudara Kristus, yang kali ini kita baca perannya juga dalam sidang di Yerusalem. Menurut catatan Josephus, kenapa Yakobus dihukum mati? Bahkan Alkitab sendiri tidak mencatat kematian Rasul Yakobus, tapi dicatat oleh sejarawan yang sejaman. Karena memang kitab Kisah Para Rasul ditulis sebelum kematian Yakobus. Jadi Yakobus masih hidup. Nah, Yakobus meninggal itu tahun 62 Masehi.
Ketika itu dia menjadi korban dari intrik politik. Imam besar yang terpilih dari kalangan orang Saduki. Jadi di Yahudi itu ada banyak aliran, saudara-saudara. Ada aliran Saduki, ada aliran Parisi, ada aliran Eseni yang tinggal di lembah-lembah di Qumran, yang kemudian mewariskan bagi kita harta karun rohani yang luar biasa, yaitu penemuan Alkitab Perjanjian Lama yang berusia lebih dari 2000 tahun. Dan sekarang ini disimpan di Museum Israel, antara lain yang paling terkenal itu adalah Sefer Yesayahu, gunungan kitab Nabi Yesaya. Nanti pada saatnya kita akan membahas bagaimana secara profetik Nabi Yesaya juga berbicara tentang negeri di laut-laut yang di pesisir laut yang jauh. Apakah itu berkaitan dengan tanah air kita? Nanti kita akan melihat tidak hanya dari sudut pandang kitab suci, tapi juga dari sudut pandang sejarah sekuler yang kuno yang bisa membuat kesimpulan seperti itu, ya. Saya sendiri meyakini bahwa apa yang disebutkan dalam kitab Nabi Yesaya yang nanti kita akan bahas itu berbicara tentang Indonesia. Karena apa? Karena yang disebut kenaf haaret, ujung bumi, itu artinya negeri yang terjauh yang bisa dikenal oleh para geograf saat itu. Dan sebetulnya ada catatan-catatan, antara lain sejarawan Roma yang bernama Strabo yang menulis tahun 50 Masehi, kemudian juga seorang bapak geografi pertama orang Yunani yang tinggal di Alexandria, namanya Claudius Ptolemaeus, yang itu bicara tentang Chrysonesos, pulau emas. Dan pulau emas itu letaknya adalah di sebelah timur dari India. Sebelah timur dari India itu tentu bukan India. Dan menurut catatan Ptolemaeus, itulah yang disebut dengan Chrysonesos, semenanjung emas, yang berdampingan dengan Zawadiu. Zawadiu itu adalah Yunanisasi dari kata Sansekerta Jawadwipa, yaitu Pulau Jawa. Kenapa disebut seperti itu? Karena Ptolemaeus sebagai seorang ahli geografi, bahkan disebut bapak geografi, itu menerima laporan-laporan dari pelaut-pelaut India yang telah melayari Nusantara saat itu. Dan ini tidak banyak dibahas tatkala kita berbicara tentang studi-studi secara khusus yang bicara tentang Timur Tengah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menjadi masalah di dalam sidang para rasul itu? Yakobus tadi menurut catatan Yosefus, dia membela banyak sekali orang-orang Parisi dari praktek pemerasan persembahan persepuluhan yang dilakukan oleh imam besar yang bermazhab Saduki, yaitu Anas bin Anas, atau dalam teks Yunani Ananus putra Ananus. Nah, imam besar ini kemudian melakukan trik-trik politik karena keberadaan orang-orang Kristen Yahudi saat itu diterima dengan baik oleh orang Yahudi yang lain. Jadi ini ada unsur lain selain unsur agama. Seperti kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada dua kelompok Kristen pada awal sejarah gereja. Yang pertama adalah kelompok Nasrani. Kelompok Nasrani itu adalah kelompok Nosrim. Dianggap salah satu aliran dari Yudaisme. Jadi selain ada Parisi, Saduki itu suku yang bukan suku, aliran yang biasanya menguasai Bait Allah di Yerusalem. Lalu Parisi itu terdiri dari ahli-ahli Taurat yang biasanya menguasai hegemoni tafsir. Dan mereka tafsirannya sangat jelimet. Sementara orang Saduki tafsirannya lebih harafiah, sehingga karena dalam kitab Taurat tidak ada kata-kata eksplisit kebangkitan orang mati, maka mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Itu orang Saduki. Lalu orang Parisi yang ketiga Eseni. Orang Eseni itu memisahkan diri dari institusi Bait Allah di Yerusalem karena
kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Yonatan Makabe yang mengangkat diri mereka sebagai imam besar, dan dengan demikian yang berhak atas jabatan imam besar, yaitu Onias keempat, itu memisahkan diri dengan para pengikutnya, lalu mendirikan sebuah kelompok sendiri yang dikenal sekte Eseni, tempatnya itu di Wadi Qumran, di Laut Mati. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelompok Nesarim atau Nasrani, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, Yesua sebagai Mesias. Jadi Yesua HaMasiah. Nah, kelompok ini tetap memakai kebudayaan Yahudi, mereka bersunat, mereka tidak makan makanan yang diharamkan, yang artinya makanan yang low kosher, makanan yang tidak dihalalkan itu tidak mereka makan. Lalu mereka juga melakukan tradisi-tradisi Yahudi, tapi mereka percaya dengan Kristus. Kelompok inilah yang dipimpin oleh Yakobus, saudara Kristus. Tapi istilah Nasrani waktu itu juga berlaku bagi semua orang Kristen, termasuk Paulus. Maka di dalam Kisah Para Rasul, Paulus itu disebut sebagai salah satu dari pemimpin sekte Nasrani. Lalu Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 berbicara tentang orang-orang yang menjadi pengikut Yesus itu untuk pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Jadi ada dua kelompok pengikut Yesus. Yang pertama adalah kelompok Nasrani yang berpusat di Yerusalem karena mereka itu melestarikan hukum-hukum Yahudi, ya hukum Musa maksudnya. Dan ada kelompok Kristen Goyim, orang-orang Kristen dari Gentile, dari bangsa-bangsa lain, yang berlatar belakang bukan Yahudi. Mereka pusatnya di Antioquia. Nah, dua gereja ini yang kemudian mengalami istilahnya itu silang pendapat. Gara-gara lalu orang-orang yang menjadi Kristen dari kalangan bukan Yahudi itu apakah wajib untuk melestarikan hukum Musa atau tidak? Ini yang menjadi perdebatan. Nah itu saudara-saudara. Maka dibahas dalam konsili ini. Nah yang menarik saudara-saudara, ketika Yakobus itu meninggal, yaitu tahun 62 Masehi, itu sebagai korban intrik politik karena dia dianggap terlalu membela kepentingan orang-orang Farisi, khususnya imam-imam Farisi, yang menjadi korban dari pemiskinan imam besar yang melakukan pungutan-pungutan yang disetor ke Bait Allah itu, sehingga akibatnya di satu pihak banyak orang-orang Farisi yang menjadi percaya kepada Kristus. Itu yang diceritakan ini. Ketika itu banyak orang-orang Farisi yang menjadi percaya. Tapi sebaliknya, dari pihak orang Saduki sendiri, khususnya pihak imam besar, itu sangat marah sama Yakobus ini. Berarti dia mencari kesempatan ketika prokurator itu gantinya Pilatus, ya, yang menjadi wali negeri di Yudea, saat itu sedang dalam kunjungan ke Alexandria, menurut catatan ahli sejarah Yosefus ini, maka kesempatan itu digunakan mengadili Yakobus secara in absentia, karena dia sendiri tidak berada di tempat itu, tiba-tiba dia digelandang ke hubungan Bait Allah dan dilempari batu sampai mati di situ. Lalu karena kematian Yakobus ini, maka orang-orang Yahudi Kristen ini yang disebut Nostrim itu kemudian mulailah terhilang dari percaturan sejarah. Dan yang bertahan adalah orang-orang Yahudi yang mereka berasal dari kelompok bukan Yahudi ini. Nah, ini pengantarnya seperti itu, jadi sejarahnya. Maka kita akan kembali kepada persoalan para rasul ini. Ini kan setelah Yakobus sudah meninggal ya. Dan ketika habis meninggalnya Yakobus itu, maka tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 bulan Ibrani Ab tahun 832 setelah berdirinya kota Roma, maka Bait Allah di Yerusalem benar-benar diruntuhkan sesuai dengan nubuat Kristus. Kau lihat gedung yang megah ini tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Dan itu terjadi tahun 70 Masehi. Nah kemudian apa yang dibahas dalam sidang para rasul itu?
Yang pertama, ketika orang-orang Farisi tadi mau memaksakan hukum itu, terjadi kegaduhan. Maka mereka mengutus perwakilan-perwakilan mereka untuk meminta nasihat kepada para rasul di Yerusalem, ceritanya. Lalu mereka pergi ke Yerusalem, lalu diadakan sidang pertama di Yerusalem ini. Ini disebut muktamar pertama gereja kuno, dan itu diselenggarakan tentu sebelum kematian Yakobus, kira-kira tahun 49 Masehi. Yakobus meninggal tahun 60 Masehi. Dan Yakobus itu diakui sebagai pemimpin Yahudi yang sah, tetapi percaya sama Yesua adalah Mesias. Itulah sebabnya maka kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa aslinya, bahasa Yunani, Yakobus pasal 2 ayat 2, kata yang diterjemahkan kumpulanmu itu sinagoge imon. Sinagogemu. Berarti waktu itu ada sinagoge Nesarim, sinagoge Kristen. Waktu itu gereja kita ini belum disebut gereja, tapi disebut sinagoge. Sinagoge orang-orang Nesarim. Sinagoge orang-orang yang percaya Yesus dari Nazaret sebagai Mesias. Lalu tahun 42 itu persidangan diadakan di Yerusalem. Yang menarik pertama yang berbicara adalah Petrus, seperti yang kita baca tadi. Petrus sebagai yang paling senior dari para rasul karena dia termasuk orang yang dipilih pertama dari kalangan 12 rasul Yesus. Pertama dia berdiri menyaksikan bahwa kita tidak boleh membebankan sebuah tanggungan dari hukum adat istiadat Yahudi yang oleh nenek moyang kita sendiri itu tidak mampu ditanggungnya. Lalu untuk membuktikan bahwa sebenarnya Allah itu tidak pilih kasih, maka dia menyuruh Petrus dan Paulus dan Barnabas untuk menceritakan bagaimana Allah itu tidak pandang bulu terhadap bangsa-bangsa lain. Lalu dikisahkan bagaimana Allah sendiri berkarya terhadap bangsa-bangsa lain atau terhadap orang goyim, tidak hanya bagi orang Yahudi, tapi juga orang goyim, sehingga mujizat juga terjadi di kalangan mereka. Nah, setelah Petrus mengawali bicara, Paulus dan Barnabas itu menyaksikan karya-karya Allah bagi bangsa goyim, maka kemudian terakhir adalah Yakobus, karena Yakobus itu sebagai tuan rumah di gerejanya dia atau di sinagogenya dia di Yerusalem. Dan di Yerusalem itu memang para soko guru gereja ini, para soko guru umat ini harus memberi putusan pada gereja mula-mula yang masih berumur sangat pendek ya. Gereja berdiri tahun 33 Masehi itu terjadi sekitar tahun 49. Jadi baru gereja itu berumur 16 atau 17 tahun ya. Sudah mengalami gejolak seperti itu. Lalu Yakobus mengatakan bahwa ini yang menarik ya. Pertama-tama setelah Simon Paulus bercerita, lalu Yakobus pertama kali dia mengutip nubuat di dalam Amos pasal 9 ayat 11 sampai ayat 12. Itu yang dikutip oleh penulis Kisah Para Rasul di dalam ayat 16, 17, 18. Itu bisa dicocokkan kutipan dari Amos pasal 9 ayat 1 sampai 11. Intinya bahwa Tuhan akan membangun kembali, akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Artinya dinasti Daud, kekuasaan Daud yang sudah runtuh. Aku akan membangun reruntuhannya, akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan disebut miliknya juga. Berarti bukan hanya orang-orang Yahudi, orang-orang Yehudim, tetapi juga orang-orang Gentile, orang-orang Goyim akan disebut sebagai miliknya. Nah, oleh karena itu nubuat ini yang sedang disampaikan telah digenapi menurut perspektif Yakobus. Karena itu kemudian Yakobus mengusulkan begini. Sebab itu ayat 19, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain, dari orang-orang Goyim. Goyim itu non-Yahudi.
yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka sebagai pedoman, jawaban kepada orang-orang Kristen di Antioquia yang latar belakangnya bukan Yahudi, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan pada berhala. 1. Kedua, dari percabulan. 2. Dari daging binatang yang mati dicekik. 3. Dan dari darah. Nah, coba renungkan. Peraturan ini tentu lebih longgar dari peraturan Musa. Sebab kalau di dalam hukum Musa, mereka harus tidak boleh makan babi, tidak boleh makan cumi-cumi, tidak boleh makan unta, apalagi kencingnya tidak boleh diminum, tidak boleh makan pelanduk gitu kan. Tetapi babi baru urutan keempat dalam Imamat pasal 11. Berarti Yakobus mengacu kepada hukum lain dalam kitab suci yang tidak kepada Mosaic Law atau hukum Musa, tetapi itulah yang dikenal oleh literatur Yahudi. Dia mengacu kepada Sefa Misfot Bene Noah, yaitu 7 hukum yang diberikan kepada Nabi Nuh. Sebetulnya 7 hukum ini itu diberikan setelah peristiwa banjir besar, ya. Tetapi sistematik 7 ini bukan dari Alkitab, ini dari orang-orang yang disebut sebagai para rabi Yahudi, misalnya di dalam traktat itu bagian dari Talmud, misalnya Abu Dahzara, kemudian Sanhedrin, macam-macam traktatnya itu ya. Nah, 7 hukum Nuh itu yang pertama disebut dengan Abu Dahzara, penyembahan berhala.